Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Lubis dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul analisis galat lanjutan dengan mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Ibu Sri Rahmayanti. Nah, dalam kasus ini, analisis galat lanjutan itu, kita akan membahas lebih lanjut tentang analisis galat dalam pengukuran, termasuk definisi, jenis-jenis, sumber, faktor yang mempengaruhi, serta metode evaluasinya. Selanjutnya, tipe galat dalam pengukuran, di mana yang pertama itu ada galat sistematis. Galat sistematis adalah jenis galat yang konsisten dapat diprediksi, biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam kalibrasi alat ukur atau kesalahan dalam prosedur pengukuran. Galat ini akan menghasilkan kesalahan yang sama setiap kali pengukuran dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi keakuratan hasil secara keseluruhan. Contoh galat sistematis ini yang pertama ada pengukuran suhu air. Jika termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air selalu menunjukkan suhu 1 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu sebenarnya karena kesalahan kalibrasi, maka setiap pengukuran suhu air akan memiliki galat sistematis. Misalnya, jika suhu air sebenarnya adalah 25 derajat Celcius, termometer akan menunjukkan 26 derajat Celcius setiap kali. Yang kedua ada pengukuran tekanan, di mana jika alat pengukur tekanan tidak dikalibrasi dengan benar dan selalu menunjukkan tekanan 2 mm lebih tinggi dari nilai sebenarnya, maka semua pengukuran yang dilakukan dengan alat tersebut akan memiliki galat sistematis yang sama. Selanjutnya ada tipe galat dalam pengukuran yang kedua, yaitu galat acak, di mana galat acak itu adalah jenis galat yang tidak dapat diprediksi dan terjadi secara acak dalam pengukuran. Galat ini disebabkan oleh faktor-faktor yang bervariasi dan tidak terduga seperti fluktuasi lingkungan, kesalahan manusia, atau ketidakstabilan alat ukur. Galat acak dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran, tetapi tidak memiliki pola yang konsisten. Contohnya dalam kasus galat acak ini yang pertama ada fluktuasi suhu. Saat kita mengukur suhu udara di luar ruangan, perubahan suhu yang tiba-tiba akibat angin atau sinar matahari yang muncul dan menghilang dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran. Misalnya, jika suatu suhu diukur pada pagi hari dan kemudian diukur lagi pada siang hari, hasilnya mungkin berbeda karena fluktuasi suhu yang tidak terduga tadi. Yang kedua itu ada getaran. Getaran itu adalah dalam pengukuran berat menggunakan timbangan digital yang sensitif. Getaran dari mesin atau lalu lintas di dekatnya dapat menyebabkan pembacaan yang tidak stabil. Misalnya, jika timbangan yang kita gunakan di dekat jalan yang ramai, getaran dari kendaraan yang lewat dapat menyebabkan timbangan menunjukkan hasil yang bervariasi. Selanjutnya ada kesalahan pembacaan, di mana kesalahan pembacaan ini terjadi ketika kita menggunakan alat ukur dengan skala analog, seperti mengukur panjang. Kesalahan manusia dalam membaca skala dapat menyebabkan galat acak. Misalnya, jika seorang pengamat melihat skala dan secara tidak sengaja membaca 4,5 cm sebagai diganti dengan 4,7 cm. Ini adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi secara acak. Selanjutnya, tipe galat dalam pengukuran yang ketiga yaitu ada galat kasar, di mana galat kasar adalah jenis galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau kesalahan prosedur yang signifikan. Galat ini biasanya terjadi karena ketidakakuratan dalam pengukuran yang dapat dihindari, seperti kesalahan dalam membaca alat ukur, kesalahan dalam prosedur pengukuran, atau penggunaan alat yang tidak sesuai. Galat kasar seringkali dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan mudah.
Contoh kasus dalam galat kasar ini yang pertama ada kesalahan pembacaan. Seorang pengamat yang tidak berpengalaman mungkin salah membaca skala pada alat ukur seperti pengukur panjang. Misalnya jika pengamat membaca 5 cm sebagai 6 cm, maka hasil pengukuran akan salah. Kesalahan ini dapat terjadi karena ketidakjelasan skala atau ketidakfokusan si pengamat. Yang kedua, ada pengukuran tekanan darah, di mana jika manset alat pengukur tekanan darah tidak dipasang dengan benar atau posisi lengan pasien tidak sesuai, misalnya lengan terlalu tinggi atau rendah, maka hasil pengukuran darah dapat menjadi tidak akurat. Ini menunjukkan bagaimana kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Contoh kasus yang ketiga yaitu menggunakan alat ukur yang tidak sesuai. Ini terjadi jika alat ukur yang digunakan tidak sesuai untuk jenis pengukuran yang dilakukan. Misalnya menggunakan timbangan yang tidak tepat untuk mengukur bahan yang sangat ringan. Hasil pengukuran dapat menjadi tidak valid. Selanjutnya ada sumber galat acak, di mana sumber galat acak ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fluktuasi suhu, di mana suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Yang kedua ada getaran. Getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Yang ketiga ada elektrostatis. Muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Yang keempat ada kesalahan pembacaan, yaitu kesalahan yang terjadi pada manusia dalam membaca skala alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Berikut ini adalah beberapa contoh tambahan dari sumber galat acak. Yang pertama ada variasi alat ukur. Contohnya yaitu jika dua timbangan digital yang sama digunakan untuk mengukur berat badan yang sama, hasilnya mungkin sedikit berbeda karena perbedaan dalam kalibrasi atau sensitivitas masing-masing alat. Misalnya, satu timbangan mungkin menunjukkan 100 gram, sementara yang lain menunjukkan 99,5 gram. Yang kedua, ada kondisi lingkungan. Contohnya, dalam pengukuran kelembapan, jika alat pengukur diletakkan di dekat jendela yang terbuka, perubahan kelembapan akibat angin atau hujan dapat menyebabkan hasil pengukuran yang bervariasi. Misalnya, pengukuran kelembapan pada pagi hari mungkin menunjukkan 60%, sedangkan pada siang hari bisa menunjukkan 70% karena perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, ada keterampilan pengamat. Contohnya, seorang pengamat yang baru belajar menggunakan alat ukur mungkin tidak konsisten dalam cara mereka melakukan pengukuran. Misalnya, saat mengukur panjang, satu pengamat mungkin menarik pengukur dengan lebih kencang daripada yang lain, menyebabkan perbedaan dalam hasil pengukuran. Yang keempat, ada fluktuasi dalam proses pengukuran, di mana contohnya adalah dalam pengukuran tekanan darah. Jika pasien merasa cemas atau bergerak saat pengukuran dilakukan, hasilnya dapat bervariasi. Misalnya, tekanan darah yang diukur saat pasien tenang mungkin menunjukkan 120/80, tetapi jika pasien merasa cemas, hasilnya bisa meningkat menjadi 130/85. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi galat. Yang pertama adalah kualitas alat ukur, di mana keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Yang kedua ada prosedur pengukuran. Kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Yang ketiga ada lingkungan pengukuran, di mana faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Yang keempat ada kemampuan pengamat, di mana kemampuan, keterampilan, dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Selanjutnya ada metode evaluasi galat, di mana metode evaluasi galat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis statistik, yaitu menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan interval kepercayaan untuk
mengevaluasi galat. Yang kedua ada kalibrasi, yaitu memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga ada analisis ketidakpastian, menentukan sumber-sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukuran. Yang keempat ada kontrol kualitas, menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat dengan pengukuran. Selanjutnya, ada contoh metode evaluasi galat yang dapat dilakukan untuk menganalisis dan meminimalkan kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama ada pengulangan pengukuran, melakukan pengulangan pengukuran yang sama beberapa kali dan menghitung rata-rata dari hasil tersebut. Dengan cara ini variasi acak dapat diminimalkan dan hasil yang lebih akurat dapat diperoleh. Misalnya jika mengukur panjang suatu objek, kita melakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan mengambil rata-ratanya dapat memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan. Yang kedua ada penggunaan standar referensi, menggunakan standar referensi yang telah terkalibrasi untuk membandingkan hasil pengukuran. Misalnya dalam pengukuran tekanan menggunakan manometer yang telah terkalibrasi untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga ada penerapan metode blind testing. Dalam penelitian menggunakan metode blind testing di mana pengamat tidak mengetahui kondisi yang sedang diukur. Hal ini dapat mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas dalam pengukuran. Misalnya dalam pengukuran uji obat-obatan, peneliti tidak mengetahui apakah pasien menerima obat atau placebo. Yang keempat ada analisis varians atau ANOVA. Metode statistik ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara mereka. Ini berguna dalam eksperimen di mana beberapa alat ukur atau kondisi pengukuran digunakan sehingga dapat membantu mengidentifikasi sumber-sumber galat. Yang kelima, ada penerapan prosedur SOP atau Standard Operating Procedure, di mana mengembangkan dan mengikuti prosedur operasi standar untuk setiap jenis pengukuran dengan memiliki SOP yang jelas. Semua pengamat akan mengikuti langkah-langkah yang sama, mengurangi variasi yang disebabkan oleh perbedaan dalam teknik pengukuran. Yang keenam ada penggunaan teknologi modern, mengadopsi teknologi terbaru dalam pengukuran seperti sensor digital atau perangkat lunak analisis data yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Misalnya menggunakan sensor suhu digital yang secara otomatis mencatat dan menyimpan data untuk analisis lebih lanjut. Yang ketujuh ada pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan yang memadai kepada semua personal yang terlibat dalam pengukuran untuk memastikan bahwa mereka memahami cara menggunakan alat ukur dengan benar dan dapat mengidentifikasi potensi sumber galat. Pelatihan yang baik dapat meningkatkan keterampilan dan keakuratan dalam pengukuran. Selanjutnya, studi kasus analisis galat dalam kehidupan. Yang pertama ada pengukuran berat badan. Galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh posisi menimbang yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Yang kedua ada pengukuran suhu tubuh. Galat dalam pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Yang ketiga yaitu ada pengukuran tekanan darah. Galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas. Berikut adalah beberapa studi kasus analisis galat dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang pertama ada pengukuran dalam bentuk berat badan, di mana galat di sini adalah dapat disebabkan oleh posisi penimbang yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Misalnya, jika seseorang berdiri di atas timbangan dengan posisi yang tidak stabil atau tidak rata, hasil pengukuran berat badan bisa bervariasi. Selain itu, jika timbangan tidak dikalibrasi dengan benar, bisa jadi hasil yang ditunjukkan tidak mencerminkan berat badan sebenarnya. Yang kedua, pengukuran suhu tubuh.
di mana galat di sini dalam mengukur suhu tubuh. Jika termometer tidak diletakkan pada posisi yang tepat, misalnya jika termometer diletakkan di bawah lidah tetapi tidak cukup lama, atau jika diletakkan di ketiak dalam kondisi yang tidak stabil, hasil pengukuran suhu tubuh bisa tidak akurat. Selain itu, kondisi lingkungan yang benar tidak stabil, seperti suhu ruangan yang berubah-ubah, juga dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran. Yang keempat ada pengukuran tekanan darah. Galat dalam pengukuran tekanan darah terjadi ketika mansetnya tidak benar. Yang kelima ada pengukuran jarak, di mana galat di sini dalam mengukur jarak menggunakan pengukur panjang. Kesalahan dapat terjadi jika pengamat tidak memperhatikan skala dengan baik. Misalnya, jika seorang pengamat membaca 10 cm sebagai 12 cm karena kesalahan dan melihat skala, maka hasil pengukuran akan salah. Kesalahan ini bersifat acak dan sulit diprediksi. Yang keenam, pengukuran kelembapan. Jika alat pengukur kelembapan diletakkan di dekat sumber panas atau di area yang terkena sinar matahari langsung, hasil pengukuran kelembapan dapat terpengaruh oleh suhu yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan galat dalam pengukuran kelembapan yang sebenarnya, sehingga penting untuk menempatkan alat ukur di lokasi yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kesimpulan dan saran. Dari materi-materi yang telah saya jabarkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari analisis galat sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian sebuah hasil, karena dia bisa berubah-ubah. Yang kedua, yaitu saran saya. Sarannya adalah perhatikan kualitas alat ukur, ikuti prosedur dengan benar, dan evaluasi galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Artinya, dalam kita mengukur sesuatu, baik itu berat badan, ukuran panjang, dan lain-lain, itu kita harus sesuai dengan prosedur SOP-nya dan dilakukan secara berulang, karena itu bisa memastikan bahwa nilai yang kita ambil atau data yang kita ambil itu benar-benar pasti. Sekian presentasi dari materi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.